Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada sang idola kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Nah, sebelumnya Ustazah ingin menyapa anak-anak yang ada di rumah dulu nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oh iya, bagaimana puasanya dari hari pertama sampai hari ini? Lancar? Lancar dong pastinya. Nah, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, bulannya bersedekah, bulan penuh kebaikan, penuh makfirah. Walaupun saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa dalam keadaan seperti ini, dalam situasi pandemi, kita harus tetap semangat. Semangat apa? Tetap semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku, pada saat bulan Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir nanti, ada malaikat yang di langit yang berseru, ya bagiyal khairi akbal wa ya bagiyas sari aksir, yang artinya, wahai pencari kebaikan, bergegaslah. Wahai pencari keburukan, berhentilah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nah, kira-kira maksud dari hadis tersebut apa ya? Wahai pencari kebaikan, bergegaslah. Lah, berarti itu menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang baik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kita harus perbanyak melakukan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada saat bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan beratus kali sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apakah yang dimaksud dengan wahai pencari keburukan, berhentilah? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang baik, maka itu tidak waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Jadi barang siapa yang ingin melakukan keburukan di bulan Ramadan, berhentilah. Jangan melakukan keburukan di bulan yang baik ini. Nah, di sini nanti Ustazah akan sedikit sharing tentang apa saja ya kira-kira kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan keberkahan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh makfirah, penuh kebaikan. Itu juga ada kewajiban bagi umat muslim untuk melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah bagi kita untuk menahan, tidak hanya menahan lapar dan haus saja ya, tetapi juga menahan hawa nafsu. Seperti apa? Seperti kita lebih harus menahan emosi, kita harus menjaga emosi. Kalau diberitahu jangan mudah marah, kita lebih bisa mengkontrol emosi kita. Nah, selain itu, kegiatan-kegiatan apa saja ya yang bisa mendatangkan kebaikan di bulan Ramadan? Setelah puasa, kita juga dianjurkan untuk melakukan yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad yang biasanya dilakukan setelah sholat isya. Biasanya bisa dilakukan di masjid, di musola, atau kalau dalam keadaan pandemi ini juga bisa dimungkinkan untuk dilakukan di rumah bersama keluarga. Kemudian selanjutnya, kegiatan kebaikan selanjutnya yaitu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah salah satu kegiatan yang mendatangkan banyak kemuliaan. Kenapa kok banyak kemuliaan, Ustazah? Karena kalau di bulan Ramadan kita membaca satu huruf Al-Quran, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Nah, kalau kita dari kelas 1 sudah berusaha menghafalkan surat An-Naba ya, itu ada berapa puluh ayat. Kalau setiap hari kita murojaah, itu dikalikan 10 kebaikan, maka sudah banyak pahala yang kita dapatkan. Kalau kelas rendah, kelas 1, 2, 3, itu mungkin bisa murojaah, hafalan-hafalan surat itu di murojaah lagi. Kalau sudah kelas atas, kelas 4, 5, 6, itu mungkin bisa menargetkan, aku satu hari ini harus hafal berapa juz.
one day one juz, misalkan satu hari nanti 1 juz, satu hari 1 juz. Nanti kalau selesai, bisa selesai bulan Ramadan, kalian juga bisa khatam Al-Quran. Wah, itu nanti pahalanya bisa berlipat-lipat ganda. Kemudian yang selanjutnya adalah berzikir. Berzikir juga salah satu kemuliaan yang dilakukan di bulan Ramadan. Berzikir itu tujuannya untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa yang sudah kita perbuat selama ini. Nah, maka dari itu pada saat bulan Ramadan juga dianjurkan bagi kita untuk perbanyak berzikir. Contoh zikirnya seperti apa? Contoh zikirnya seperti kalau kita selesai sholat duha dan sholat duhur di sekolah, baca-bacaannya apa? Bisa Astaghfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nah, zikir-zikir ini harus sering kita baca saat bulan Ramadan. Tujuannya untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah bersedekah. Bersedekah di sini maksudnya apa ya? Gini, Ustazah berikan contoh. Misalkan kalau kita sore-sore mau buka puasa itu kan sering ngabuburit ya namanya. Ngabuburit itu di pinggir jalan, itu biasanya kita melihat orang-orang kok ada yang membagikan makanan, membagikan takjil. Lah itulah namanya bersedekah dalam bentuk makanan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa, maka pahala baginya seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi puasanya si orang yang berpuasa tersebut. Contohnya, misalkan si A ini sedang sakit, dia tidak bisa berpuasa karena dia harus minum obat. Lah si B, dia puasa 1 hari penuh. Si A ini bersedekah memberikan makanan berbuka untuk si B, maka si A juga mendapatkan pahala yang sama seperti pahala yang didapatkan si B tanpa mengurangi pahalanya si B. Jadi pahalanya si B ini masih utuh, tetapi si A juga mendapatkan pahala seperti si B karena sudah bersedekah makanan. Kemudian yang selanjutnya ada birrul walidain, membantu orang tua. Nah, puasa, walaupun kita itu menahan lapar, menahan haus, pasti kan lemes ya. Nah, itu juga tidak boleh digunakan untuk tidur terus, tetapi juga bisa membantu orang tua. Contohnya, kalau kita selesai sahur, kita bisa membantu ayah bunda untuk membereskan. Ada yang bisa ikut membereskan piring, mencuci gelas, nyapu, dan sebagainya. Atau lagi kalau pas mau buka puasa, kita bisa tuh misalkan pengen makan es buah, kita bisa buat bareng-bareng sama bunda, membantu bunda untuk menyiapkan menu buka puasa. Itu adalah contoh birrul walidain, juga akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Apa ya malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Wah, berarti itu malam adalah malam yang sangat spesial. Lah, bagaimana cara kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Tentunya kita harus melakukan banyak kebaikan di hari itu. Biasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi 10 hari terakhir saat bulan Ramadan. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghidupkannya? Kita harus beriktikaf. Beriktikaf itu berdiam diri di rumah Allah, bisa di masjid, bisa di musola. Kalau dalam keadaan pandemi seperti ini, kita juga bisa kok beriktikaf di rumah lah. Beriktikaf ini tidak hanya berdiam diri, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan itu tadi. Contohnya, kita perbanyak zikir, kita perbanyak tadarus membaca Al-Quran, kita perbanyak memohon ampun kepada Allah. Nah, yang selanjutnya juga kita bisa melakukan sholat malam, sholat Lailatul Qadar. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, mungkin itu tadi yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Al-birru manitaqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.